Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai rekayasa perangkat lunak sistem informasi. Saya akan menjelaskan mengenai rangkuman pertemuan 1 hingga 15. Bagaimana dengan membangun perangkat lunak? Software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi. Menghadapi komputer dan kemudian mulai mengartikan baris demi baris kode, tidak ada kertas-kertas yang membuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Jenis software atau marketing. Software generik, perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya. Software pesanan, perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jenis software atau platform. Pertama, software system. Kedua, software real time. Ketiga, software bisnis. Keempat, software teknik dan ilmu pengetahuan. Kelima, software tertanam atau embedded software. Keenam, software komputer personal. Ketujuh, software kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan terakhir, software mobile. Jenis software atau lisensi. Priority software, source kode tertutup atau priority software, dan didistribusikan dengan suatu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Open source software, source kode terbuka atau open source software, dan didistribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source kode atau informasi di dalamnya. Mengapa software engineering? Terminologi rekayasa perangkat lunak atau software engineering pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih pada waktu itu. Perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Pendekatan informasi tidak cukup efektif, atau cost atau waktu dan kualitasnya. Dalam mengembangkan perangkat lunak, biasanya hardware jatuh dan biayanya perangkat lunak ini naik dengan cepat. Generasi-generasi pada komputer. Generasi pertama yaitu dari tahun 1946 hingga 1959 menggunakan tabung hampa ENIAC dan ENSAC. Generasi kedua lahir pada 1959 hingga 1964 menggunakan transistor PDP-1, PDP-H, UNIVAC, IBM 70XX. Generasi ketiga 1964 hingga 1979 menggunakan IC IBM S360 Nova UNIVAC 1108. Generasi keempat 1980 hingga sekarang menggunakan VLSI. Perbedaan antara RPL dengan RS ialah RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Rekayasa sistem atau RS berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer tersebut seperti hardware, rekayasa, PL, dan proses. Proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan rekrutmen beserta perannya. Proses pengumpulan rekrutmen merupakan proses yang didisiplinin membatasi semua orang dari berbagai latar belakang. Contoh umum dari pemangku kepentingan atau stakeholder perangkat lunak tersebut termaksud berikut ini. 1. User atau customer. Kedua, market analysis. Ketiga, regulator atau yang memiliki aturan. Dan keempat, software engineering. Recruitment shortcast yaitu 1. Goal. Kedua, domain knowledge. Ketiga, stakeholder. Keempat, business rules. Kelima, operation environment. Keenam, organizational environment. Sub pokok pembahasan.
1. Fase analis. Kedua, software recruitment definition. Ketiga, recruitment type. Keempat, fungsional dan non-fungsional recruitment. Dan kelima, sistem recruitment dan software recruitment. Fase analis. Saya akan memberikan tabel yaitu tabel fase analis, yaitu analis activity dan key question. Selanjutnya, usability recruitment. Karakteristik operasional yang berkaitan dengan menggunakan usability recruitment ialah karakteristik operasional yang berkaitan dengan pengguna serta antarmuka pengguna, prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya, antarmuka berbasis web mungkin diperlukan untuk mengikuti pedoman desain grafis yang lebar. Kedua, penempatan menu dan format dan sebagai berikut. Model-model pengembangan PL, yaitu 1. Model waterfall. Kedua, model prototyping. Ketiga, model evolutionary. Keempat, model spiral. Dan kelima, rules-based development. Model waterfall atau CON, yaitu 1. Recruitment analysis dan definition. Kedua, pembuatan kebutuhan. Ketiga, sistem dan software design. Keempat, mengubah keputusan kebutuhan menjadi bentuk. Dan kelima, karakteristik dan dimengerti perangkat lunak. Model prototyping. Sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Evolutionary model, yaitu bagian dari evolusi model secara singkat. Desain. 1. Software design fundamental. Kedua, software scratch and activator. Ketiga, user interface design. Keempat, software design statistics and method. Software pada desain. Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk dimengerti. Rekrutmen menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak atau placement. Tahap pada SDLC di mana software rekrutmen dianalis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pembangunan software atau EAAA. Konsep-konsep pada desain. Pertama, abstraction. Kedua, refinement. Ketiga, modularity. Keempat, software activator. Kelima, control hierarchy. Keenam, data structure. Ketujuh, software produce. Dan ke-8, informasi hiding. Perbedaan antara analis dan desain. Analis adalah merumuskan kebutuhan, sedangkan desain merancang sistem berdasarkan hasil dari fase analis hingga menghasilkan blueprint. Jika kita versuskan analis versus dengan desain, yaitu analis fokus pada pengembangan masalah, fungsional recruitment, dan small module. Sedangkan desain fokus pada pemahaman solusi, non-fungsional recruitment, large module, mendekati kode nyata. Struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang dapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak membangun dan menunjukkan perspektif spesifik dari sistem perangkat lunak tersebut. Kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Arsitektur tersebar dan distribusi. 1. Pemrosesan data tersebut atau terdistribusi. Kedua, membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing substansinya tetap berlaku sebagai sistem memproses data terpusat. Ketiga, terdiri atas jumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi. Keempat, dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Kelima, masing-masing komputer mampu melakukan proses yang serupa secara mandiri. Dan terakhir, bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Client server architecture. Dalam arsitektur ini, klien bertanggung jawab untuk presentasi atau aplikasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika, aksi, dan data penyimpanan. Kebanyakan organisasi saat ini memanfaatkan arsitektur client server, komponen hardware utama dari sistem client server.
Klien komputer adalah input atau input-output. Perangkat yang digunakan oleh pengguna dalam biasanya komputer desktop atau laptop, tetapi dapat juga berupa perangkat genggam, smartphone, dan lain sebagainya. Server biasanya adalah komputer multi-user yang lebih besar digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki izin. Network yaitu jaringan yang menghubungkan semua komponen yang tersangkut. Network yaitu jaringan yang menghubungkan semua komponen yang bersangkutan. Software design strategis. 1. Functional oriented. 2. Object oriented. 3. Data structure design. Dan 4. Component based design. Functional oriented. Functional oriented strategis bertanggung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan atau sistem yang berfungsi yang terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. Struktur klasik dalam desain perangkat lunak disebut juga struktur metode atau tradisional. Struktur strategi ini telah dipraktekkan secara informasi sejak pemrograman dimulai. Program didokumentasikan menjadi subrutin yang bersifat fungsional. Data Flow Design atau DFD. DFD merupakan model sistem grafik yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram, yaitu input dan output, proses dan penyimpanan data ditekankan pada aliran data. Di samping ini yaitu data dari flow design elemen. Itu contoh dari data flow design atau DFD. Implementation. 1. Software construction fundamental. 2. Construction technologies. 3. Software testing fundamental. Dan 4. Test techniques. Construction basic concept. 1. Minimizing complexity. 2. Anticipation change. 3. Construction for verification. 4. Reuse minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang atau pintar namun tidak mudah dipahami. Anticipation change. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineering dengan menyebut software yang extensibility. Artinya, perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa menggunakan struktur dasarnya. Construction for verification. Membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan, termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, pengorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis, dan membatasi penggunaan bahasa yang kompleks atau sulit dipahami. Reuse. Reuse berkaitan erat dengan menggunakan kembali. Contoh, libraries, modul, shortcode, dan sebagainya berikutnya. Dalam konstruksi, terdapat dua aspek yang berkaitan erat dengan konsep reuse. 1. Konstruksi untuk digunakan kembali. 2. Konstruksi dengan menggunakan kembali. Maintenance. 1. Software maintenance fundamental. 2. Maintenance process. 3. Technologies for maintenance and software maintenance tools. Definisinya, pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak serta perangkat lunak yang digunakan atau after the delivery of software. Alasan dibutuhkannya maintenance. 1. Memperbaiki kesalahan. 2. Meningkatkan desain. 3. Meningkatkan implementasi. 4. Ada interaksi antar muka dengan perangkat lain. Contohnya mengakses IPE. 5. Ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu disesuaikan. Dan ke-6, migrasi perangkat lunak sebelumnya diubah. Kategori dari software maintenance. 1. Corrective maintenance. 2. Adaptive maintenance. 3. Preventive maintenance. Dan ke-4, preventive maintenance. Maintenance process. Software maintenance activities standar modul. 1. Proses implementasional.
Kedua, proses dan modifikasi analis. Ketiga, modification implementation. Keempat, maintenance review atau acceptive. Kelima, migration. Dan keenam, software retreatment. Transaksi. Transaksi adalah eksekusi proses user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. 1. Untuk membaca objek database, pertama kali objek dibuat ke memori utama dari disk dan kemudian nilainya disalin ke dalam variasi program. 2. Untuk menulis objek database, salin di memori objek yang telah dimodifikasi dan kemudian ditulis ke disk. Sifat-sifat transaksi. Setiap transaksi harus menentukan tindakan atau aksi yang terakhir. 1. Commit, yaitu berhasil diselesaikan. Kedua, aborted, dihentikan dan membatalkan semua tindakan. Transaksi gagal atau tidak selesai. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak berjalan dengan benar atau selesai incompletely. 1. Dibatalkan atau dihentikan karena adanya anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Dan ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Contoh transaksi uang. 1. Persyaratan automatisasi. Kedua, persyaratan konsistensi. Ketiga, persyaratan isolation. Dan keempat, persyaratan durability. Software quality. 1. Software quality fundamental. Kedua, software quality management process. Dan ketiga, software quality matrix. Aspek of functional quality. 1. Memenuhi requirement system software. Kedua, menghasilkan software dengan menilai defects. Aspek of functional quality. 1. Memenuhi requirement software. Kedua, menghasilkan software dengan minimal defect. Ketiga, formasi yang lebih baik. Dan keempat, mudah dipelajari dan mudah digunakan. Aspek of structural quality. 1. Kode translatability. Kedua, kode maintainability. Ketiga, kode unstability. Keempat, kode effectivity. Dan kelima, kode security. Software quality management. Software quality management atau SQM adalah kumpulan dari sebuah proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Software Configuration Management or SCM. Number 1. Why and what is SCM? 2. SCM activities and rules. 3. Technology atau istilah-istilah on SCM. And 4. SCM process and SCM planning. Why SCM? Masalahnya ialah 1. Membanyak orang yang harus bekerja pada perangkat lunak yang berubah. Kedua, lebih dari satu versi perangkat lunak yang harus digunakan. Ialah pertama, custom configuration system atau different fungsional. Kedua, sistem under development. Ketiga, perangkat lunak yang harus berjalan pada mesin dan sistem operasional atau environment yang berbeda. What is SCM? Seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak yang menggunakan baseline. SCM mencakup disiplin dan teknik menganalisis atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses perangkat tersebut lunak. SCM activities. Software Configuration Management atau SCM activities. 1. Configuration item identification.
2. Promotion management. 3. Loss release management. 4. Branch management. Variant management. And 6. Change management. Tidak aturan yang tepat. Fungsi SCM biasanya dilakukan dengan cara berbeda atau secara formal, informal. Bertanggung pada jenis proyek dan life cycle phase atau research dan implementasi atau maintenance. Software configuration process. Software configuration process ialah contoh dari gambar dari SCM process. Yang pertama ialah SCM process, definition of series of tasks, ya kan? 1. Identification of object in software configuration. Kedua, version control. Ketiga, change control. Keempat, configuration audit and reporting. SCM tool. Software untuk versi control atau Git atau Git SVN ialah Puppet dan Chef. SCM section 1 Introduction. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.